baik di dalam sholat maupun di luar sholat tetap dibaca yang bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Baik, kita melanjutkan membahas surah At-Tin ayat 1 sampai 2. Di situ Allah bersumpah wattini, demi buah tin, wazaitun, dan buah zaitun. Tentu yang dipakai atau yang disebutkan dalam Al-Quran pasti ada kelebihannya. Walaupun dua buah ini di Indonesia kalah populer sama pohon mangga ya ada yang nanam cuma kan nggak banyak. Wa turi sinin, dan demi Tur Sinan atau Gunung Sinan. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini. Negeri ini yang dimaksud adalah Makkah Al-Mukarramah. Kemarin sudah, sekarang ayat yang keempat. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Fi ahsani itu bacaan mad jaiz. Kalau qori-qori Indonesia sama Mesir membacanya panjang, walaupun kalau qori Mekah bacanya pendek. Tapi kalau kita karena ikuti guru-guru kita, maka petulisan mushafnya setiap mad jaiz atau mad wajib itu biasanya ada tanda bengkok di atas itu. Gampangnya pokoknya ada tanda bengkok di atas. Kalau satu kalimat itu mad wajib kayak waladhdallin. Kalau di beda kalimat namanya mad jaiz. Fi ahsani taqwim. Ya, dikit-dikit ngaji tajwid. Laqad sungguh khalaqna, kami ciptakan al insana, manusia, fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Lah yang di awal itu lanya bacanya pendek. Kalau dibaca panjang nanti artinya kebalikannya. Kalau la pendek artinya sungguh, tapi kalau la panjang artinya tidak. Makanya yang paling berbahaya itu ketika baca surah Yasin itu. Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla, panjang, ta'budu syaitan innahu lakum, ada la lagi tapi pendek, lakum aduwwum mubin. Yasin ya? Saya nggak nanya ayat, pasti ketawa kalau ditanya. Nah, iya. Di situ kan ya bani Adam Allah, panjang. Diingat-ingat jangan sampai kebalik. Nanti kalau kebalik artinya bahaya masalahnya ini. Allah ta'budu syaitan innahu, ada la lagi tapi pendek, innahu lakum aduwwum mubin. Kalau diterjemahkan kan begini, ya bani Adam, anak keturunan Nabi Adam. Allah panjang, ta'budu syaitan, jangan. La ini namanya la nahi kalau dalam ilmu nahwu, artinya jangan. Kalau ada la tapi artinya tidak, itu namanya la nafi. Allah ta'budu syaitan, jangan sekali-kali nyembah syaitan. Innahu, karena sesungguhnya syaitan, lakum pendek, yang kedua la yang kedua pendek, sungguh setan itu bagi kalian aduun, musuh, mubinun, yang nyata. Lah kalau lanya dibalik bahaya. Ya bani Adam, wahai anak Adam, Allah ta'budu syaitan, hendaknya kalian pada nyembah. Orang Yasinan kok malah nyuruh orang nyembah setan.
Makanya habis yasinan kok rebutan besek ya berarti bacanya kebalik. Pulang sendalnya ribut, pulang gara-gara sendal ketuker. Oh mungkin baca yasinnya panjangnya kebalik. Bahaya. Makanya orang ngaji Quran itu harus ada guru. Lah kalau nyimak di YouTube boleh-boleh, silakan. Tapi kalau hanya untuk niru bacaannya. Tapi kan kelemahannya kalau YouTube, kalau kita salah, YouTube kan nggak bisa negur ya. Nah, iya kan? Apa iya? Bacaan Anda salah. Itu enggak nih. Kayak orang pakai Google Map tuh. 300 meter lagi belok ke kanan. Tujuan Anda ada di sebelah kanan. Kan Google Map ya. Lah kalau kita YouTube umpama niru qori'nya siapa, bacaan siapa, kalau salah kan YouTube juga diem aja kan ya. Ya kecuali nanti ada aplikasi begitu kita ngaji salah kok dia bisa teriakin. Woi, kurang panjang, woi. Apa-apa, belum bisa. Laqad sungguh khalaqna kami menciptakan al-insana manusia fi ahsani taqwim dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Mohon maaf ya, sejelek-jeleknya manusia kalau dijejer sama hewan makhluk Allah yang lain tetap manusia paling cakep ya. Umpama ada orang yang kita anggap mohon maaf paling jelek, jejerin aja sama monyet gitu ya. Kira-kira tetap gantengan mana? Manusia. Lah ya umpama ada orang yang kita anggap menurut kita. Iya kan kalau dijejer sama monyet ya tetap gantengan manusia. Allah itu sudah mendesain tubuh kita itu fi ahsani taqwim. Pokoknya paling cakep. Hidung ya lubangnya 2 madep ke bawah semua ya. Bisa ngebayangin nggak kalau hidung kita ini lubangnya pindah madep ke atas. Habis mandi ya capek nguras ya. Mata dua-duanya di depan. Coba kalau satu depan, satu belakang. Desain kacamata susah. Kalau ini kan enak ya, lek ya. Kuping, kok ya enggak di sini, ya di sini sama di sini. Makanya kalau kita mau berpikir tentang anatomi tubuh kita ini, pokoknya kalau nggak syukur itu kebangetan. Ini jari ini bisa begini, ini nikmat. Saya pernah punya temen kena stroke ringan. Itu jarinya nggak bisa gini, waduh. Aduh. Ternyata begini-begini enak ya, nikmat ini. Mohon maaf, sesuatu yang kita anggap jorok, kentut. Yo, kita anggap jorok ya. Itu kalau nggak bisa, perut nggak nyaman, udah digini-giniin nggak keluar. Giliran kumpul banyak orang, loh itu nikmat. Maka ada sebagian ulama yang menfatwakan haram hukumnya merubah yang sudah ada ini, seakan-akan kayaknya tidak bersyukur. Allah menciptakan kayak begini ini yang terbaik buat kita ya begini. Ya pokoknya yang buat kita. Mohon maaf ya kalau yang sudah terlanjur ya sudah lah ya. Kadang ada orang hidung udah cakep-cakep begini ya, masih kurang terima. Akhirnya disuntik. Malah kelihatannya ya Allah. Udah cakep nih begini udah paling cakep dah. Kita orang Indonesia memang hidungnya begini, minimalis. Bukan pesek, bukan. Kalau pesek tersinggung, minimalis ya. Survei membuktikan orang yang hidungnya minimalis ini lebih panjang umur daripada orang yang hidungnya panjang. Kalau hidungnya panjang, lubangnya lebar, itu napasnya boros, cepet habis. Ini untuk menghibur diri kita yang hidungnya minimalis, minimal, menghibur diri.
Orang yang paling enak itu orang yang bersyukur dengan karunia Allah yang ada di badannya. Paling sengsara orang yang enggak mau syukur dengan yang ada di badannya. Badan kurus tipis kayak triplek. Kemudian dia nyari obat, minum susu, minum apa kayak terapi supaya bisa gemuk. Giliran gemuk nyari obat lagi untuk diet, kurus. Wes pokoknya dikasih begini ya alhamdulillah. Tinggal kita yang bisa memanfaatkan, insya Allah semua nggak ada ruginya. Yang dikasih oleh Allah badannya agak lebih tinggi daripada yang lain, alhamdulillah. Kalau nyari mangga, nyari jambu, nggak usah pakai apa namanya senggetan ya, nggak usah. Ini udah nyampe. Yang dikasih badan kok agak semampai, semeter tak sampai, kan semampai namanya ya. Alhamdulillah kalau ngepel nggak usah nunduk, enak kok. Yang dikasih mohon maaf badannya agak gemuk, alhamdulillah. Kemana-mana orang ngira kita banyak duit, badannya gede kan ya. Panggil bos, mana bos, pantas badannya gede. Yang badannya kurus, alhamdulillah. Yang lain bikin seragam 3 meter, dia semeter seperempat, cukup. Allah itu sudah mendesain kita ini yang terbaik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Kalau pengen kelihatan putih gampang, nggak usah suntik putih. Duduk aja sama orang yang hitam-hitam, kanan kiri hitam semua, duduk di tengah, yakin kelihatan paling putih. Suntik putih ntar malah. Pengen kelihatan tinggi, jangan duduk di sekitaran orang yang tinggi, yang pendek-pendek. Nah, duduk di sebelahnya, kelihatan tinggi. Kalau pengen kelihatan muda, yo gampang. Yang milih tempat duduk, jangan milih yang masih muda-muda, yang tuir-tuir. Ntar kelihatan muda sendiri. Ya Allah, Allah itu udah mendesain, tinggal kita mensyukuri. Ayatnya kita sudah ngaji hari ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Lah kita berada di posisi ciptaan terbaik itu kan yo enggak lama. Mungkin waktu kemarin atau kapan, atau di sini atau di tempat lain, saya pernah menggambarkan bahwa kehidupan kita ini dari sisi fisik non fisik kan kayak piramid. Piramid itu dari bawah naik sampai ke atas. Di atas ini rata-rata di usia 40. Nanti setelah 40 turun lagi akan sampai ke bawah. Lah, orang itu akan berada di fi ahsani taqwim, di bentuk terbaik, fisik terbaik, pemikiran terbaik, apa-apa terbaik itu ya ada batasan umur. Wong nanti lanjutannya summa rodadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Orang awalnya dari bawah naik ke atas, setelah di atas akan diturunkan kembali. Lah kalau sudah usia-usia turun gak bakalan bisa naik lagi. Usia 30 itu lagi di atas-atasnya, 40 puncaknya, nanti turun, 50 mulai turun. Daya ingat ya mulai turun, daya fisik ya mulai turun, bentuk tubuh ya mulai turun. Wis gak bisa dilawan. Kalau masih usia 30, 40 memang lagi seger-segernya, makan apa aja ya enak, duduk di mana saja ya nyaman. Tapi kalau udah nanti posisi turun, summa rodadnahu
asfala safilin, udah usia 45, 50, 55, 60 udah mulai nurun. Bentuk fisik ya mulai nurun. Ya nggak percaya coba aja ngaca ya. Ya iya, dulu nggak ada gigi. Usia lagi seger-segernya ada gigi utuh. Nanti usia 45 kayak saya ini kanan kiri udah mulai pamitan satu. Entar usia 50, 55 mungkin di depan udah hilang satu. Udah gak bisa dilawan. Wong Qur'annya bilangnya begitu. Tenaga ya begitu. Makan loh makan. Saya dulu awal ke Jakarta itu kalau makan di warteg itu malu. Makan satu kurang mau nambah malu. Badan kurus kering. Masuk makan nambah kan malu. Pokoknya taktiknya makan satu bungkus satu. Ntar nyampe tempat kerja makan lagi. Wong lagi usia lagi fi ahsani takwim, tapi nanti sumarodatnahu asfala safilin. Sekarang makan di warteg satu porsi udah nggak kuat. Nanti apalagi biar nyari makanan yang paling enak udah nggak enak dirasa. Wong Qur'annya udah ngomong begitu, summarodadnahu asfala. Lah kira-kira ini saat ini kita udah di ayat yang keempat atau ayat kelima? Lah iya, ayat keempat kan kita udah ngelewatin ya. Kalau yang masih muda-muda mah pas berada di ayat keempat tuh. Tapi yang lain udah berada di ayat yang kelima, udah mulai nurun. Duduk dulu kuat begini. Sekarang ya selonjor semutan ganti, tekuk kanan, tekuk kiri ya. Wes nggak bisa dilawan masalahnya. Daya ingat ya begitu. Dulu waktu masih fi ahsani taqwim, belajar baca sekian kuat. Nah, ini yang saya rasakan sendiri. Dulu saya baca buku itu berjam-jam kuat. Sekarang 1 jam aja udah maksa. 1 jam udah maksa. Udah selain mata dia pakai ini, daya tampung otak juga dipaksa-paksa, malah makin blambyar gak karuan. Yowis, memang itu ketentuan Allahnya begitu. Kalau di ayat yang tadi ibu baca kan udah apal sering lah ya. Yang waman nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala. Nah, itu sejenis dengan ini artinya. Cuman kalau itu 1 ayat, kalau ini 2 ayat. Manusia itu diciptakan oleh Allah nanti ada di masa ahsani taqwim, lagi di puncak-puncaknya, tapi setelah di puncak ya akan turun. Tsumma radadnahu asfala safilin. Itu ya kodratnya kita ya begitu. Ibarat piramid dari bawah usia 0, 1, 2, 3 terus sampai 30, 40 di atas. Setelah 40 turun ke bawah, selesai. Innalillahi wa inna ilaihi. Ya kadang ya ada yang belum nanjak, belum sampai ke atas sudah jatuh ya ada. Ada di atas pas puncak-puncaknya diambil ya ada. Almarhum Ustaz Uji kan 40 kan tinggal ya. Makanya yang udah usia 40 lewat berarti udah lewat. Nah iya, terus siapa? Habib Munzir Al-Musawwa diambil oleh Allah juga sama di usia lagi puncak-puncaknya. Lah ada yang udah di bawah nggak diambil ya ada. Udah 90, udah hampir 100, sudah nggak bisa ngapa-ngapain, nggak diambil. Yus suka-suka Allah ya, terserah Allah. Summa radadnahu asfala safilin, illa kecuali ada orang yang tidak akan kembali dalam posisi terendah. Berarti kan illa namanya pengecualian, istisna kalau dalam ilmu bahasa Arab. Alladzina amanu wa amilus sholihat, orang-orang iman dan amal saleh. Maksudnya gimana? Gini tuh. Orang ketika dulu di usia masih kuat, dia rajin tadarus Quran umpama.
dia rajin, ya 5 waktu udah pastilah. Yang mungkin qobliyah ba'diyah, duha, tahajud, hadir ke taklim sono sini hadir. Waktu dulu masih ahsani taklim. Tapi nanti di saat orang itu udah asfala safilin, udah nggak kuat lagi, maka orang seperti ini falahum ajrun ghairu mamnun. Apa artinya? Falahum, maka bagi mereka ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tidak ada putus-putusnya. Artinya suatu saat nanti kita dikasih panjang umur, udah kaki udah nggak bisa ngelangkah untuk kesini, datang ke sini udah abot, udah nggak kuat lah. Kalau masih ada yang ngojek, yang jauh nih loh, yang dari Jalan Duku, umpama udah nggak bisa, yang dari Gang 2, yang dari mana-mana udah nggak bisa ke sini. Tapi dulunya waktu masih seger buger rajin ke sini, walaupun udah nggak datang, bagi mereka ini falahum ajrun ghairu mamnun, pahalanya tetap ngalir alias tetap jalan. Makanya seumpama kita nanti dikasih panjang umur, jalan udah nggak bisa, umpama ya, wong itu udah nggak bisa kita lawan kok, pasti ngaji dulu, baca Quran bisa karena masih bisa ngeliat. Nanti umpama dikasih katarak, udah nggak bisa, yang bisa hanya yang diapal-apal aja, yang dibaca dulu bisa tadarus dari Al-Baqarah Al-Imran terus. Umpama dulu masih punya penghasilan sendiri, setiap ngaji bisa masukin ke kotak berapa Bil? 5.000 umpama. Kok malu-malu ya jawab. 5.000. Lah suatu saat nanti mungkin udah nggak punya penghasilan, anak-anak kita mungkin penghasilannya ya hanya cukup buat dia, ngasih kita ya hanya sekedarnya, umpama udah nggak bisa masukin lagi. Wes pokoknya intinya kita udah nggak bisa berbuat banyak, beramal banyak kayak dulu waktu masih muda. Tapi dulu kita adalah orang-orang yang melakukan itu, maka ayat ini mengatakan falahum ajrun ghairu mamnun. Orang-orang seperti ini pahalanya mamnun, nggak terputus alias tetap ngalir. Walaupun udah nggak kuat berangkat hari Selasa, dia di rumah hanya rebahan dengerin dari suara ini, pahalanya sama dengan yang hadir. Beda yang waktu mudanya nggak pernah hadir, waktu masih seger buger blas, begitu udah kakinya bahasanya kasar gemor. Nah, kebetulan ibu-ibu ada yang ke rumahnya, umpama Bu, gimana kakinya? Kalau sehat mas saya pengen ngaji. Dulu udah kemana aja. Lebih beda urusannya orang yang begini. Umpama orang yang dulunya kaya raya tapi pelitnya naudzubillah, giliran udah jatuh bangkrut, ada sumbangan dia pengen nyumbang. Coba dulu saya masih kaya, pasti nyumbang. Wah, bukan itu. Yang falahum ajrun ghairu mamnun itu bukan itu. Orang yang dulunya waktu dia ada rajin sedekah, lah roda muter gantian dia nggak ada, kok nggak sedekah saat dia udah nggak ada, maka pahalanya tetap ngalir seperti dulu. Nah, maka yo seandainya yo kok ibu itu udah nggak ngaji lagi, nggak kuat, udah kesehatannya udah nggak bisa, tetap falahum ajrun. Ini ayat namanya basyiron. Basyiron itu apa ya? Kabar gembira bagi kita yang sudah tidak mampu lagi. Dulu umpama bisa tahajud, sekarang udah nggak bisa kalau nggak ada yang bantu umpama, maka pahalanya tetap ngalir. Dulu selain puasa Ramadan ada puasa-puasa sunnah yang dijalani. Lah sekarang kesehatannya udah nggak memungkinkan, maka pahalanya tetap falahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ini ayat yang kita pegang bagi kita yang sudah lanjut usia,
yang sudah nggak bisa beramal banyak kayak yang muda-muda, nggak usah memaksakan diri. Yang penting saat sekarang kok masih kuat, diperbanyak. Nanti kok udah nggak kuat, ya wis, ibarat tabungan sudah ada. Fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkan mereka itu mendustakanmu tentang hari pembalasan. Artinya setelah Rasulullah menjelaskan dari mulai manusia itu diciptakan seperti apa, tapi orang yang nggak percaya ya tetap kadang nggak percaya. Kemudian ditutup dengan ayat Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Kalau sekarang di dunia pengadilan banyak, tapi keadilan wallahu a'lam. Beberapa hari lalu melihat di YouTube ada ibu guru yang dituduh mukul anak muridnya, yang kebetulan wali muridnya itu polisi. Akhirnya guru itu guru honorer di penjara, punya anak kecil, terus diminta tebusan 50 juta. Ya Allah, Bu, ini kita semua kan ya wali murid dari anak-anak kita ya. Saya dulu dipesenin nama guru, kalau ada wali murid yang tidak taklim hormat pada gurunya anak-anak, maka yuk siap-siap, mungkin anak kita pinter, mungkin ranking 1 bisa, tapi berkahnya ilmu gak ada. Orang-orang dulu itu, ya orang sekarang juga masih banyak, saya yakin masih banyak. Kalau sama guru anak-anaknya taklimnya luar biasa. Kalau dulu walaupun nganterin kadang ya, model-model kayak saya di atas saya itu kan kalau duit kan nggak begitu punya, tapi begitu nanti mungkin panen singkong, panen kelapa atau apa, ya wes pokoknya dipilihin yang bagus, itu dianterin ke guru anak-anaknya. Walaupun itu misalnya hanya guru, kalau dulu kan alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U, A I U, ya kan? Lah orang yang pertama kali berjasa dalam hidup kita kan ya dia itu deh, yang mengenalkan kita Allah, yang mengenalkan kita Allahu Akbar. Lah kalau guru-guru udah tua-tua gini kan ya wis tinggal melanjutin tok. Yang paling berjasa itu kan guru TK, guru SD, yang mengenalkan 1 tambah 1 sama dengan 2, paling berjasa. Nah kadang kita ini ngeremeh, apalagi dulu saya punya guru namanya Pak Ariful Huda, nasihatnya sampai sekarang masih saya pegang. Beliau bilang begini, jangan sampai kita walaupun dalam posisi sudah di atas menganggap guru kita ini mantan guru. Jangan. Atau mungkin kita ya, misalnya anak kita dulu TK-nya di daerah sini lah, umpama di TK ini nih, apa? Nurul Jannah. Lah kemudian anak kita udah kuliah mana di Amerika atau di mana, kemudian ketemu guru TK-nya, nah itu dulu kan mantan gurumu. Jangan. Tetap itu gurumu waktu TK, itu gurumu waktu SD, itu gurumu waktu SMP. Walaupun anak kita udah jadi profesor, tetap ya, walaupun gurunya tetap ngajar di TK. Guru TK kan udah sampai kapan itu tetap aja ngajar di TK ya. Lah iya. Nah, ini tahadus bin nikmah apa namanya ya? Bahwa keberkahan ilmu itu kadang ya ada, mungkin kita udah mengalami lah atau melihat ada orang yang waktu sekolahnya nggak begitu pinter, biasa-biasa aja, tapi begitu keluar dia orang jadi yang istimewa, entah dari sisi ilmunya, dari sisi kekayaannya atau sisi prestasinya. Tapi ada orang yang waktu sekolah pinter, ranking terus pokoknya lah dari TK sampai SMA sampai perguruan tinggi, tapi begitu lulus nyari kerja aja susah. Itu mungkin ada terbersit di hati orang tuanya yang nggak hormat, nggak takdim sama guru.
Ini cerita tahadus bin nikmah tanggal 29 September. Itu saya diundang ngisi acara ceramah reuni di pesantren dari angkatan pertama pesantren berdiri tahun 67 sampai sekarang. Lah begitu saya datang, karena guru-guru saya kan guru TK, guru SD kan ada semua. Ada salah satu guru yang ketika saya cium tangan ditarik tangan. Kemudian nggak pantas kamu cium tangan sama saya. Kamu udah ceramah sono sini. Saya bilang, Pak, Bapak tetap guru saya, walaupun Bapak dulu yang ngajarin 1 + 1 sama dengan 2. Guru MI, guru SD. Sekali guru tetap guru. Lah kadang kita ini, makanya ketika anak kita lulus, waktu sekolahnya pinter, nyantrinya pinter, begitu lulus kok kayak nggak ada gunanya. Mungkin itu kesalahan kita orang tua yang nggak hormat, nggak takdim sama guru. Apalagi sampai laporin gurunya ke polisi. Angel. Zaman kita kecil dulu ya, kalau kita di sekolahan berantem, ke tempat ngaji berantem, pulang lapor mak, bukannya dibelain, ditambahin. Saya masih ingat disabet pakai, kalau orang Jawa dulu kan pakai iketan perut itu. Udet kalau orang kampung saya bilang. Kalau orang sini apa? Ya enggak, yang mak-mak itu kan pakai, ya kadang buat gendong bocah, apa sih namanya? Selendang, sagen. Kalau orang kampung saya udet. Dulu saya masih ingat ngaji di musola gara-gara rebutan dulu-duluan itu. Kan ngajinya pakai teplok gini, rebutan dulu-duluan, saya berantem, pulang saya nangis, bukannya dibelain malah ditambahin, sabetin, kamu aja yang nggak mau ngantri, kamu aja, maksudnya pulang kan lapor biar dibelain, malah ditambahin. Lah anak sekarang, anak siapa? Wah, lapor polisi, ya Allah. Keadilan di dunia ini wallahu alam. Tapi nanti di akhirat keadilan Allah pasti ada. Alaihissallahu bi ahkamil hakim. Allah yang memberi pengadilan seadil-adilnya. Kalau di Indonesia, kalau di dunia, ya bercandaannya kan KUHP, kasih uang habis perkara. Pokoknya yang punya uang ya menang. Kalau kata lagunya Roma Irama ya, yang benar di penjara. Nah, tuh. Vokalis ya emang begitu harusnya. Nah, ya walaupun lagu tapi kan ya maknanya ya nyata kok, ya banyak orang-orang kecil karena nggak punya uang akhirnya di penjara. Banyak orang-orang yang berduit padahal dia yang salah akhirnya malah tertawa. Sungguh mata dunia. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.